Geger Sepehi adalah sebuah kisah tentang gugurnya panglima perang dari Keraton Ngayogyakarta. Kisah ini meninggalkan duka dan air mata. Babat Geger Sepehi ditulis oleh Pangeran Joyoningrat pada saat beliau ditangkap kemudian diasingkan. Kisah heroik dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Kisah ini adalah kisah yang menggambarkan tentang kesetiaan seorang panglima perang dan menunjukkan betapa kejamnya para penjajah Inggris di dalam membantai para pribumi. Kisah Geger Sepehi ini ada beberapa bait. Di dalam kidungnya jelas tentang bagaimana cara kematian dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Saya akan bacakan beberapa bait yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Terkecuali engkau Dinda, silakan tulis apa-apa yang sudah berlalu. Adindanya akan mencipta apa, bersegera mengambil apa yang difikirkannya kepada putranya yang sudah bersiap sedia dengan baju perang. Bupati sudah memerintahkan para menteri, pembesar berikut prajuritnya. Tidak ada yang membawa keris, cuma bertangan kosong. Demikianlah disudahi Kanjeng Pangeran Panglima Bedono. Anak dan cucu-cucunya beserta segenap prajuritnya membawa meriam dan perlengkapannya. Sudah menjadi takdir kesetiaan Sumodiningrat. Meski ditinggalkan pasukan tercerai-berai karena menghadapi musuh yang kuat, dan berita ini sudah tersebar jika keraton sudah jebol pertahanannya. Kemudian semua kocar kacir, tidak ada kesempatan lagi untuk berbenah. Jika tertangkap musuh, dihabisi, disiksa oleh musuh. Banyak yang mati dan terluka. Sang Pangeran Bedono merengsek ke dalam istana mencari para pengikut dan Raden Sumodiningrat. Kelakuan konyol orang-orang terhadap para pembesar Jogja masih dibuat candaan. Kaki diinjakan, ditumpangkan ke paha, hingga pangeran merasa sangat marah, dibuat mainan dan candaan. Kemudian terpikirlah untuk mendobrak pintu rumah sang pangeran, menyuruh pasukannya menggeledah masuk sampai ke semua bagian. Tapi Pangeran Sumodiningrat tidak ditemukan. Sekretaris kemudian mencarinya ke masjid dan mendapatkannya. Seberapapun beraninya, ketika dikerubuti dan dihujani senjata terus-menerus tanpa henti, seberapapun kuatnya ketika dikeroyok dari segala arah, pada akhirnya Raden Sumodiningrat pun wafat. Pasukannya sudah tercerai-berai. Sekretaris tidak sampai hati melihat leher terkena pedang, tidak sampai putus, pakaiannya sudah dijarah raya. Kemudian menyuruh sekretaris yang membunuhnya sebagai kehormatan bagi panglima perang. Bersegera pergi ke masjid melihat kondisi sang Raden Sumodiningrat yang sudah wafat. Terbata-bata Raden berucap, "Kamu sudah mati kaku, makanya jangan sok berani meskipun jadi panglima perang." Kemudian pangeran memerintah cepat kepada bala tentaranya. Perintahnya kepada sekretaris Inggris Sepehi diberi hak menjarah raya
Sumodiniratan, semuanya dijarah. Rumahnya pun tidak luput setelah dijarah dan dibakar hingga api berkobar besar menyala-nyala, menjadi tanda pengingat bagi sang pangeran dan anak cucunya. Yang tinggal mayat-mayat yang kemudian diambil oleh kerabat dan teman-teman yang mengasihi. Sudah saat waktu meninggal, kemudian dikebumikan di Jejeran. Demikian Kanjeng Pangeran Panglima Wetono sudah berkata kepada sekretarisnya. Kepada Tuan Jenderal di loji bersuka gembira ria, Sumodiningrat sudah mati. Istananya dijarah rayah dan dibakar. Sekretaris yang menulis Tuan Jenderal pun menyudahi. Pangeran dan adiknya sudah wafat. Kepada Sultan yang baru, bersyukur masih diberikan keselamatan. Kepadamu sekretaris, berdoalah. Doa masuk ke dalam surganya. Kemudian beranjak ke kantornya sang Prabu, bertemu Sultan muda. Sudah kita lihat betapa beraninya Kanjeng Raden Tumong Sumodiningrat pada saat itu, dan betapa kejamnya mereka. Setelah Kanjeng Raden Sumodiningrat ini sedo, jasadnya dibuat mainan, bahkan rumahnya dibakar, hartanya diambil, dirampas. Ya. Tapi ketika nama beliau dicatat, diambil, dipalsukan, itu adalah penghinaan yang luar biasa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita akan melawan mereka, siapapun yang akan menjajah kita saat ini. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan orang jahat, dari para pencuri makan, dari para pencuri nasab.